Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dilvi Maria Betty dengan NIM 2201060025. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kelas A semester 4 Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry, dan hukum distribusi Nernst dan sifat koligatif larutan. Yang pertama itu larutan ideal. Ciri lain larutan ideal, volumenya merupakan penjumlahan tetap volume komponen-komponen penyusunnya. Pada larutan non-ideal, penjumlahan volume zat terlarut murni dan pelarut murni tidaklah sama dengan volume larut. Yang berikut campuran ideal dan gaya intermolekuler. Dalam sebuah larutan, beberapa molekul yang berenergi besar dapat menggunakan energinya untuk mengalahkan daya tarik intermolekuler permukaan cairan dan melepaskan diri untuk kemudian menjadi uap. Semakin kecil daya intermolekuler, semakin banyak molekul yang dapat melepaskan diri pada suhu tertentu. Yang kedua adalah termodinamika pencampuran larutan. Termodinamika pencampuran larutan adalah bagian dari termodinamika yang mempelajari sifat-sifat dan perilaku pencampuran dua atau lebih komponen yang membentuk larutan ideal. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep-konsep berdasarkan dalam termodinamika pencampuran larutan ideal. Yang pertama, larutan ideal. Larutan ideal adalah larutan yang mengikuti hukum Rolle secara sempurna, di mana interaksi antara molekul komponen yang berbeda adalah sama dengan interaksi antara molekul komponen dan yang sama. Dalam larutan ideal, sifat-sifat seperti volume, entalpi, dan entropi pencampuran dapat menghitung dengan sederhana. Yang kedua adalah hukum Rolle. Hukum Rolle menyatakan bahwa tekanan uap komponen dalam campuran ideal sebanding dengan fraksi molnya dalam larutan. Secara matematis, PI sama dengan XI PI pangkat bintang, di mana PI adalah tekanan uap parsional komponen, XI adalah fraksi mol komponen, PI pangkat bintang adalah tekanan uap murni komponen. Yang ketiga adalah energi bebas Gibbs pencampuran. Energi bebas Gibbs perubahan pencampuran atau delta G untuk larutan ideal dapat dinyatakan dengan delta G mu sama dengan RT sigma I XI ln XI, di mana R adalah konstanta gas ideal, T adalah suhu absolut, XI adalah fraksi mol komponen. Yang berikut, yang keempat adalah volume pencampuran. Volume pencampuran untuk larutan ideal juga dianggap nol, yang berarti total volume larutan adalah penjumlahan dari volume masing-masing komponen sebelum campuran. Contoh perhitungan, misalkan kita memiliki dua komponen A dan B yang dicampur untuk membentuk larutan ideal. Jika fraksi mol komponen A adalah XA sama dengan 0,4 dan fraksi mol komponen B adalah XB sama dengan 0,6, maka contoh pertama, energi Gibbs pencampuran. Delta G mu sama dengan RT
T XA ln XA tambah XB ln XB. Contoh yang kedua, entropi pencampuran. Delta S mu sama dengan min R XA ln XA tambah XB ln XB. Yang berikut adalah hukum Henry. Hukum Henry adalah hukum yang mendeskripsikan hubungan antara tekanan gas di atas cairan dan kelarutan gas tersebut adalah cairan. Hukum ini sangat penting dalam bidang kimia, fisik dan termodinamika, terutama dalam konteks larutan gas dalam cairan. Hukum Henry menyatakan bahwa pada suhu konstan, kelarutan gas dalam cairan sebanding dengan tekanan parsial gas tersebut di atas cairan. Secara matematis, hukum Henry dinyatakan sebagai C sama dengan KH kali P, di mana C adalah konsentrasi gas dalam cairan atau seringkali dalam mol per liter, P adalah tekanan parsial di atas cairan atau seringkali dalam ATM atau PA. KH adalah konstan Henry atau dalam suatu yang sesuai, misalnya mol kali liter. Yang berikut konstanta Henry. Konstanta Henry adalah parameter yang bergantung pada jenis gas, jenis pelarut dan suhu. Nilai KH berbeda untuk setiap pasangan gas pelarut dan berupa dengan perubahan suhu. Yang berikut aplikasi hukum Henry. Yang pertama itu larutan gas dan minuman berkarbonasi. Dalam minuman berkarbonasi seperti soda, karbon dioksida atau CO2 dilarutkan dalam air di bawah tekanan tinggi. Ketika kaleng atau botol dibuka, tekanan berkurang dan gas CO2 keluar dari larutan, menyebabkan gelembung. Yang kedua, proses penghilangan gas terlarut. Hukum Henry digunakan untuk merancang setiap penghilangan gas terlarut dari cairan, seperti penghilangan gas oksigen dari air dalam industri boiler untuk mencegah korosi. Yang berikut pengukuran kelarutan gas dalam lingkungan. Di bidang lingkungan, hukum Henry digunakan untuk memprediksi kelarutan dalam atmosferik dalam badan air, seperti larutan dan danau. Yang penting untuk mempelajari siklus biogeomika. Yang berikut pengolahan air dan limbah. Hukum Henry digunakan dalam pengolahan air dan limbah untuk merancang proses energi dan stripping, di mana gas terlarut keluarkan dari air. Contoh perhitungan, misalkan kita ingin menghitung kelarutan oksigen atau O2 dalam air pada suhu tertentu dengan tekanan parsial oksigen 0,21 atm atau tekanan parsial O2 di udara. Diketahui konstanta Henry untuk O2 dalam air pada suhu tersebut adalah KH sama dengan 1,3 atau times 10 pangkat min 5. Menggunakan hukum Henry, C sama dengan KH kali P. C sama dengan 2,73 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Jadi kelarutan oksigen dalam air pada kondisi ini adalah 2,73 .
Yang berikut faktor yang mempengaruhi hukum Henry. Yang pertama, suhu. Peningkatan suhu misalnya menurunkan kelarutan gas dalam cairan. Karena gas cenderung lebih mudah menguap pada suhu yang lebih tinggi. Yang berikut, jenis gas dan pelarut. Berbagai jenis gas memiliki konstanta Henry yang berbeda dalam pelarut yang berbeda tergantung pada interaksi molekul gas dengan molekul pelarut. Yang ketiga, tekanan. Kelarutan gas meningkat sering dengan peningkatan tekanan parsial gas di atas cairan sesuai dengan hukum Henry. Yang berikut, hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst juga dikenal sebagai hukum partisi Nernst menyatakan bahwa suatu gas terdistribusi antara dua pelarut yang tidak saling bercampur dalam perbandingan konsentrasi yang tetap pada kesetimbangan dan suhu konstan. Ini penting dalam proses pemisahan dan ekstraksi di bidang kimia analitik dan kimia fisik. Secara normal, hukum distribusi Nernst menyatakan C1 per C2 sama dengan KD, di mana C1 adalah konsentrasi zat yang pelarut pertama, C2 adalah konsentrasi zat yang sama dalam pelarut kedua, KD adalah koefisien distribusi dan koefisien partisi yang merupakan konstanta pada suhu tertentu. Yang berikut prinsip hukum distribusi Nernst. Yang pertama, kesetimbangan. Pada kesetimbangan, rasio konsentrasi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak bercampur tetap konstan pada suhu tertentu. Yang kedua, koefisien distribusi atau KD. Koefisien distribusi adalah rasio konsentrasi zat terlarut antara dua pelarut pada kesetimbangan. Nilai KD bergantung pada sifat kimia zat dan pelarut seperti suhu sistem. Yang berikut penerapan hukum distribusi Nernst. Ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dari campuran berdasarkan perbedaan solubilitas merupakan dalam dua pelarut yang tidak bercampur. Sebagai dalam pemurnian senyawa organik atau pemisahan logam dalam analisis kimia. Yang berikut farmasi digunakan untuk memahami dan memprediksi distribusi obat antara berbagai kompartemen dalam tubuh seperti darah dan jaringan adiposa. Yang berikut lingkungan, mempelajari distribusi polutan organik antara air dan sedimen atau antara air dan organisme hidup. Yang berikut contoh perhitungan, misalkan suatu zat memiliki koefisien distribusi atau KD sama dengan 3 antara pelarut A dan pelarut B. Jika konsentrasi zat dalam pelarut A adalah Ca sama dengan 0,6 mol per liter, maka konsentrasi zat dalam pelarut B atau Cb dapat dihitung sebagai berikut. Ca per Cb adalah Kd. Cb sama dengan 0,6 per 3. Yang berikut faktor yang mempengaruhi koefisien distribusi. Yang pertama, suhu. Peningkatan suhu dapat mengubah KD karena perubahan dalam interaksi antara zat terlarut dengan pelarut. Yang berikut sifat kimia zat dan pelarut. Koefisien distribusi dipengaruhi oleh polaritas
ukuran molekul dan interaksi spesifik seperti ikatan hidrogen antara zat terlarut dan pelarut. pH untuk zat yang dapat mengalami ionisasi, pH dari pelarut dapat mempengaruhi distribusi karena bentuk ion dan molekul netral dari zat terlarut mungkin memiliki solubilitas yang berbeda dalam pelarut. Yang berikut penyimpanan dari hukum distribusi NIR. Hukum distribusi NIR berlaku dengan baik untuk zat yang tidak berasosiasi untuk berdisosiasi dalam pelarut dan pada konsentrasi rendah. Namun, penyimpangan dapat terjadi jika yang pertama ada asosiasi atau disosiasi zat terlarut dalam salah satu pelarut. Yang kedua, zat terlarut berikut secara kimia dengan salah satu pelarut. Yang ketiga, konsentrasi zat terlarut sangat tinggi sehingga interaksi antara molekul zat terlarut menjadi signifikan. Yang berikut sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel terlarut dan bukan pada jenis partikel tersebut. Sifat-sifat ini mencakup penurunan tekanan uap, peningkatan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif sangat penting dalam kimia karena membantu memahami bagaimana larutan perilaku dan digunakan dalam berbagai aplikasi praktis seperti dalam biologi, kimia, dan teknik. Yang pertama, penurunan tekanan uap, Raoult's Law. Ketika zat terlarut ditambahkan ke pelarut, tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Hukum Raoult menyatakan bahwa penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. P1 sama dengan P1 pangkat 0 kali 1 kurang X2, di mana P1 adalah tekanan uap larutan, P1 pangkat 0 adalah tekanan uap pelarut murni, X2 adalah fraksi mol yang X2 adalah X2 adalah fraksi mol zat terlarut. Yang kedua, peningkatan titik didih. Larutan akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada pelarut murni karena penurunan tekanan uap. Peningkatan titik didih berbanding lurus dengan molalitas larutan. Delta Tb sama dengan Kb kali M, di mana delta Tb adalah kenaikan titik didih, Kb adalah konstanta ebulioskopik atau konstanta peningkatan titik didih pelarut, M adalah molalitas larutan. Yang ketiga, penurunan titik beku. Larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada pelarut murni. Penurunan titik beku atau delta Tv juga berbanding lurus dengan molalitas M larutan. Delta Tv adalah Kv kali M, di mana delta Tv adalah penurunan titik beku, Kv adalah konstanta krioskopik atau konstanta penurunan titik beku pelarut. M adalah molalitas larutan. Yang berikut tekanan osmotik. Tekanan osmotik
atau PI adalah tekanan yang diperlakukan untuk menghentikan osmosis dan berhubungan dengan konsentrasi molar larutan PI adalah tekanan osmotik, M adalah konsentrasi molar atau mol kali liter, R adalah konstanta gas, T adalah suhu absolut. Yang berikut contoh perhitungan. Misalkan kita ingin menghitung penurunan titik beku larutan yang mengandung 1 mol zat terlarut dalam 1 kg air. Molalitas sama dengan 1 mol atau kilogram. Dengan Kv untuk air sebesar 1,86% Celsius per meter. Delta TV sama dengan Kv kali M. Delta TV sama dengan 1,68 derajat Celcius. Jika titik beku larutan adalah 0A derajat Celcius kurang 1,86 A derajat Celcius sama dengan min 1,86 A derajat Celcius. Sifat koligatif untuk elektrolit. Untuk larutan elektrolit yang mengionisasi dalam larutan, jumlah partikel meningkat sesuai dengan jumlah ion yang terbentuk. Faktor Van Hoff digunakan untuk perhitungan disosiasi ini. Delta TB sama dengan IKB kali M. Misalnya, untuk NaCl yang disosiasi menjadi 2 ion, Na plus dan Cl min kali I sama dengan 2. Yang berikut pentingnya sifat koligatif. Yang pertama, kesehatan dan biologi. Memahami tekanan osmotik penting dalam pengaturan cairan tubuh dan perancangan larutan infus. Yang kedua, industri. Penggunaan sifat koligatif dalam proses seperti pembuatan antibeku dan pemurnian senyawa. Yang berikut, penelitian kimia. Menggunakan sifat koligatif untuk menentukan massa molar zat terlarut.